Berikut merupakan tugas 3 perancangan web pembelajaran, yaitu pembuatan LMS melalui model Cloud, dan ini dia tutorialnya. Pertama, tentunya membuat kursus, kemudian untuk bagian umum saya rubah menjadi bagian pendahuluan, diedit, klik tanda pena di bagian samping, tulisan, kemudian masukkan tulisan yang akan diganti dan klik enter. Bagian pendahuluan saya akan menambahkan beberapa aktivitas. Klik tambah di bagian bawah tanda plus, klik aktivitas, kemudian di sini banyak aktivitas yang bisa disisipkan. Mulai dari penugasan, kemudian daftar periksa, forum, pelajaran, terdapat glosarium, paket konten, dan masih banyak lagi. Di sini saya akan menyisipkan area teks dan media. Klik, kemudian klik menambahkan. Setelah itu, judul dalam indeks kursus saya rubah menjadi perkenalan guru karena saya akan menyisipkan video. Kemudian di bagian teksnya bisa diberi teks dan video. Klik tanda video, kemudian masukkan, pilih file, bisa pilih foto. Kemudian klik video yang akan ditambahkan, klik tanda centang di bagian atas warna biru. Kemudian tunggu prosesnya. Setelah prosesnya selesai akan diupload, tunggu sampai 100%. Tunggu sampai 100%. Setelah itu video akan terupload. Klik menyimpan di bagian bawah kanan warna biru. Kemudian video sudah berhasil terupload. Ini akan ditampilkan di halaman pendahuluan. Klik simpan dan kembali ke kursus. Berikut videonya. Kemudian selain video, di bagian pendahuluan saya akan menambahkan bagian aktivitas lagi, kita tambah, kemudian pilih bagian forum. Forum bisa untuk menambahkan bagian perkenalan untuk siswa. Di sini saya ingin menambahkan bagian area dan teks kembali untuk menyisipkan sapaan kepada siswa. Saya isi bagian pengumuman, kemudian teksnya saya paste dan simpan, kemudian kembali ke kursus. Berikut pengumuman yang saya berikan. Jika sudah, saya ingin menambahkan lagi aktivitas, tambah aktivitas, lalu saya ingin menambahkan forum perkenalan. Jadi saya pilih forum, klik forum, kemudian nanti akan muncul, nah ini dia, klik dan tambahkan. Forum, nama forumnya akan saya ganti dengan forum perkenalan. Kemudian keterangannya saya tuliskan apa yang harus dilakukan siswa, penjelasannya, di mana siswa harus saling memperkenalkan diri, mencantumkan nama, kelas, kemudian tempat tinggalnya, kemudian foto. Ini ada beberapa pilihan jenis forumnya. Terdapat forum tanya jawab, forum standar. Saya memilih forum standar di mana satu anak mengupload satu diskusi. Klik simpan. Nah, ini dia forum perkenalan untuk siswa. Setelah itu, bagian yang akan saya tambahkan lagi, klik tanda plus, itu adalah tata tertib.
tambah aktivitas lagi, kemudian pilih seperti cara sebelumnya. Saya akan menambahkan bagian area teks dan media lagi. Judulnya saya rubah menjadi tata tertib kelas online. Kemudian bagian teksnya saya isi tata tertib yang akan saya berikan kepada siswa. Berikut, pertama cari area teks dan media, klik lalu tambahkan, kemudian judulnya tata tertib kelas online, teksnya langsung saya salin. Ini adalah tata tertib yang akan saya berikan. Simpan dan kembali ke kursus. Sudah terupload. Ini dia bagian pendahuluan. Selesai bagian pendahuluan. Kemudian lanjut ke bagian 1 Desember sampai 7 Desember, saya rubah di minggu pertama namanya menjadi sesi 1. Cara merubahnya, klik tanda pena, kemudian masukkan. Sekarang saya tambahkan aktivitas bagian sesi 1. Saya akan menambahkan area teks dan media lagi yang berisi penjelasan singkat tentang sesi 1 berupa sapaan kepada siswa. Cari area teks dan media seperti sebelumnya, kemudian klik menambahkan. Setelah itu untuk judulnya saya rubah menjadi sesi 1. Teksnya berikut saya salin. Selamat datang di sesi 1 berupa sapaan. Setelah itu save atau simpan. Berikut sudah ditampilkan di halaman sesi 1. Kemudian saya akan menambahkan aktivitas lagi. Klik tanda plus bagian bawah warna biru. Saya akan menambahkan aktivitas berupa absensi. Cari absensi atau kehadiran. Jika tidak ada, maka cari secara manual. Namanya di sini adalah kehadiran. Jadi pilih kehadiran, add atau menambahkan, kemudian namanya saya rubah menjadi kehadiran sesi 1. Setelah itu teks saya salin, dimana siswa harus mengisi kehadiran. Kemudian nilainya saya buat skala 100. Batas akses juga bisa diatur, tapi saya tidak berikan. Kondisi penyelesaian di sini saya akan menetapkan persyaratan. Tetapkan pengingat atau timeline. Di sini bisa diatur tanggalnya, kemudian jamnya. Saya atur menjadi tanggal 1 Desember 2025, tanggal 7, pukul 7.30. Kemudian simpan dan tampilkan. Berikut bagian kehadiran. Kembali lagi ke bagian sesi 1. Ternyata di sini belum muncul, jadi saya tambahkan kehadiran lagi. Coba diulang. Judulnya sama, saya bikin kehadiran sesi 1. Kemudian deskripsinya itu nanti saya isi bagaimana siswa harus mengisi absensi ini sampai dengan nilainya 100.
save kalau sudah. Nah, ini adalah kehadiran sesi 1. Siswa dapat mengisi kehadiran ini. Lanjut, kembali lagi ke sesi 1. Aktivitas yang akan saya tambahkan lagi, klik tanda plus, itu adalah materi. Jadi saya tambahkan aktivitas, kemudian saya pilih untuk menambahkan materi, saya pilih file. Di sini saya akan menambahkan file berupa PPT yang berisi materi. Jadi pilih file dan add atau menambahkan. Jika sudah, beri judul atau namanya itu adalah materi sesi 1. Deskripsinya saya berikan sedikit, di mana siswa harus mempelajari materi pada file berikut. Bisa disesuaikan deskripsi ini. Apa yang harus siswa lakukan juga bisa dituliskan dalam deskripsi. Kemudian sisipkan filenya, pilih file dari yang sudah disiapkan. Setelah dipilih, save dengan materi sesi 1, upload. Klik upload. Kemudian ini dia filenya. Jika sudah, maka bisa klik simpan. Tapi di sini saya akan mengatur beberapa hal, bisa diatur seperti kondisi penyelesaiannya, bisa ditambahkan persyaratan, atau siswa harus menandai aktivitas secara mandiri. Saya tambahkan persyaratan, yaitu waktunya. Tanggalnya disesuaikan dengan tanggal sesi 1, mulai dari 1 Desember. Setelah save, klik simpan dan tampilkan berikut adalah materi sesi 1. Sudah muncul di halaman. Selanjutnya saya tambahkan lagi bagian aktivitasnya. Untuk saya sisipkan video pengayaan. Jadi ada link video dari YouTube, saya pilih bagian URL, klik add atau tambahkan. URL ini namanya adalah, saya ganti video pengayaan. Kemudian sisipkan link dari video YouTube. Di sini saya sudah siapkan. Untuk sesi 1 berikut linknya. Saya copy and saya paste di bagian model. Sudah. Kemudian deskripsinya saya tambahkan, di mana siswa harus mempelajari video ini untuk menambahkan wawasan maupun pengetahuan mereka. Setelah ini, jangan lupa klik menambahkan, simpan, dan tampilkan di bagian bawah, selalu ada. Ketika sudah disimpan, berikut sudah ditampilkan di bagian halaman. Setelah video sudah, saya akan menambahkan aktivitas lagi. Tambah aktivitas berupa diskusi. Untuk diskusi saya pilih bagian aktivitas bagian forum. Pilih forum, klik tambahkan, add. Kemudian forum ini saya beri nama forum diskusi. Deskripsinya saya isikan satu soal yang harus mereka diskusikan, di mana nanti mereka harus menanggapi diskusi ini. Saya salin soalnya. Berikut soal yang sudah saya siapkan untuk sesi 1 tentang mengenal kubus dan balok. Saya copy, kemudian saya paste di bagian keterangan. Sudah. Kemudian saya atur. Ini merupakan jenis forum tanya jawab karena siswa harus saling menanggapi. Untuk tanggalnya saya atur, waktunya dimulai dari 1 Desember pukul 7.30. Kemudian batas waktunya mengisi, yaitu karena 1 minggu berarti batasnya tanggal 7 Desember 2025 pukul
23/59. File yang bisa disisipkan saya atur 1 MB, kemudian maksimal 2. Kemudian kunci diskusi saya atur setelah 1 minggu. Kondisi penyelesaian dapat saya atur di sini. Saya menambahkan persyaratan di mana siswa selesai ketika sudah memulai diskusi dan menanggapi atau mengirim file. Klik save, simpan. Ketika sudah disimpan, ini dia bagian diskusi sesi 1. Jika sudah, bagian terakhir, aktivitas yang akan saya tambahkan pada sesi 1 adalah kuis. Di sini kuis berupa link, jadi saya tambahkan URL. Judulnya kuis sesi 1. Linknya akan saya berikan. Di sini linknya akan membawa mereka ke bagian kuis pilihan ganda melalui Quizizz atau Wayground. Jadi kerjakan kuis pada link berikut. Ketika siswa membuka link, maka akan langsung dibawa ke pengerjaan soal secara pilihan ganda. Save, klik simpan dan tampilkan. Ini adalah kondisi penyelesaian yang dapat diatur. Saya atur menjadi tanggal 7, jadi bisa dikerjakan sampai tanggal 7 seperti sebelumnya. Klik simpan dan tampilkan. Berikut bagian kuis sesi 1. Dan ini bagian sesi 1 full. Sudah ada sapaan, kehadiran, materi, video pengayaan, forum diskusi, dan kuis. Selesai bagian sesi 1. Lanjut bagian 2, 18 Desember sampai 14 Desember, saya rubah menjadi sesi 2. Sama seperti sebelumnya, klik tanda pena, kemudian edit katanya menjadi sesi 2 dan enter atau simpan. Di sini saya akan menambahkan aktivitas dengan cara yang sama. Saya tambahkan bagian area teks dan media. Kemudian judulnya saya rubah menjadi, atau saya beri judul yaitu sesi 2. Di sini saya isi berupa sapaan nantinya pembelajaran sesi 2. Teksnya saya salin berupa sapaan terkait kegiatan di sesi 2. Kemudian saya berikan kata-kata lagi, jangan lupa isi daftar hadir, pelajari materi, aktif dalam diskusi, kemudian mengerjakan tugas. Jika sudah, klik simpan lalu tampilkan di bagian bawah yang berwarna biru. Klik simpan dan kembali ke kursus. Oh, di sini ternyata terdapat kesalahan dalam sesi 2 pengetikannya, jadi saya rubah lagi. Sudah, saya rubah lagi menjadi sesi 2. Selesai. Lanjut, saya tambahkan aktivitas lagi berupa daftar hadir atau kehadiran, attendance, kemudian saya berikan nama kehadiran sesi 2. Keterangannya saya isikan di mana siswa wajib atau harus mengisi daftar hadir. Jika sudah, lanjutkan ke tahap berikutnya. Tampilkan deskripsi di halaman kursus. Jadi deskripsi ini akan dapat dibaca di halaman kursus langsung tanpa membuka. Oke, kondisi penyelesaian saya tambahkan persyaratan. Kemudian tanggalnya saya tetapkan sampai tanggal 14 Desember 2025 pukul 23.59. Jika sudah tersimpan, ternyata terdapat kesalahan
aktivitas ini tidak memiliki nilai kelulusan. Jadi saya rubah menjadi nilai apapun. Kemudian di save. Nah, ini dia kehadiran sesi 2. Selanjutnya kembali ke sesi 2. Aktivitas, tambahkan aktivitas lagi. Saya akan menambahkan materi, file untuk menyisipkan PPT yang sudah saya siapkan. Nah, file, klik lalu add atau tambahkan. Judulnya saya beri judul materi sesi 2. Deskripsi atau teksnya saya tambahkan. Jika sudah, sisipkan file, klik pilih file dari handphone, klik materi sesi 2, kemudian namanya saya beri materi sesi 2. Save. Setelah disimpan, kemudian kondisi penyesuaiannya, siswa harus menandai aktivitas tersebut atau bisa tambahkan persyaratan lain berupa lihat aktivitas. Tanggal pengingatnya saya rubah menjadi 14 Desember sama seperti sebelumnya. Klik simpan dan tampilkan. Jika sudah, kembali ke sesi 2 lagi. Selanjutnya aktivitas yang saya tambahkan adalah link video pengayaan URL. Pilih URL sebelumnya, kemudian nama video pengayaan sesi 2, kemudian deskripsinya berikut. Saya berikan deskripsi. Caranya sama seperti sebelumnya untuk sesi 2, sesi 3 maupun sesi 4. Jika sudah, copy link yang sudah saya siapkan, link video pembelajaran, paste atau salin. Sudah, kemudian kondisi penyelesaiannya, syaratnya adalah lihat aktivitasnya. Kemudian waktunya, timeline sama, yaitu 14 Desember 2025 pukul 23.59. Simpan dan tampilkan. Berikut video pengayaan sesi 2. Kembali lagi ke bagian sesi 2, tambahkan aktivitas lagi. Di sini saya akan menambahkan forum. Klik forum, add atau tambahkan. Forum ini adalah forum diskusi. Saya tulis diskusi sesi 2. Kemudian deskripsinya saya isikan soal yang mereka harus tanggapi, saling menanggapi, tanya jawab. Tampilkan di deskripsi halamannya. Kemudian berikut soalnya yang sudah saya siapkan di sesi 2. Mengapa luas permukaan kubus? Saya copy and saya paste. Sudah. Kemudian jenis forumnya sebelumnya saya rubah menjadi forum tanya jawab. Kemudian tanggalnya dimulai dari 7 Desember pukul 7.30, waktunya lewat 30. Batas akhirnya waktunya adalah 14 Desember 2025 pukul 23.59. Jadi waktunya 1 minggu. Penguncian diskusi saya buat 1 minggu. Setelah 1 minggu diskusi dikunci. Kondisi penyelesaiannya saya tambahkan persyaratan, dimana mulai diskusi atau posting 1 balasan itu minimal, dimana siswa sudah menyelesaikan. Klik simpan. Jika sudah, kembali ke sesi 2 lagi. Setelah diskusi saya akan menambahkan aktivitas lagi. Saya tambahkan aktivitas untuk penugasan, assignment, add. Kemudian nama tugasnya adalah tugas 1. Tugas 1 ada di sesi 2. Keterangannya ada, petunjuk kegiatan ada. Keterangannya kerjakan tugas individu berikut. Bisa ditambahkan apapun yang ingin disampaikan pada siswa.
Siswa harus mengerjakan dengan tepat, jujur, tidak melakukan kecurangan, tidak menyalin tugas teman. Bisa ditambahkan. Tugas ini berupa tugas individu. Tampilkan deskripsi di halaman, itu maksudnya di halaman sesi 2. Kemudian penugasannya berikut sudah saya siapkan soalnya. Saya copy tugas individunya. Terdapat 5 soal. Terdapat 5 aturan penugasan. Jika sudah dipaste, kemudian jika ingin menyisipkan file juga bisa, tapi di sini saya pakai teks. Kemudian tanggalnya, tenggat waktu ini saya atur mulai dari 7 Desember seperti sebelumnya, sudah tersedia, bisa diupload, sampai dengan 14 Desember, waktu 1 minggu. Tanggal batas waktu 14 Desember sudah. Kemudian jenis pengirimannya daring, pengiriman berkas, batas katanya tidak ada, tidak saya atur. Jumlah maksimum filenya, kemudian ukuran filenya juga bisa diatur, jenis file juga bisa diatur, nilainya. Jika sudah, klik simpan dan tampilkan. Oke, berikut. Oke, ternyata untuk tenggat waktunya ada kesalahan, jadi saya ubah dulu. Jika sudah, simpan. Berikut adalah penugasan tugas 1 di sesi 2. Kembali lagi ke sesi 1, sudah lengkap. Selesai sesi 2. Lanjut pada sesi 3, 15 Desember sampai 21 Desember. Saya rubah namanya menjadi sesi 3, tanda pena. Kemudian tambahkan aktivitas sama seperti sebelumnya. Yang pertama, saya tambah teks dan media area untuk menambahkan sapaan saya kepada siswa terkait sesi 3. Judulnya pembelajaran sesi 3, teksnya berikut saya salin yang sudah saya siapkan. Pembelajaran sesi ketiga, apa saja yang siswa akan pelajari di sini. Saya copy dan saya paste. Sudah, kemudian klik simpan. Setelah ini, simpan dan kembali ke kursus. Lanjut, saya tambahkan aktivitas lagi, attendance atau kehadiran untuk siswa. Judulnya adalah kehadiran sesi 3. Deskripsinya diisi. Jangan lupa untuk mengisi daftar hadir. Jika sudah, tampilkan. Saya pilih tampilkan pada halaman. Nilainya 100, kondisi penyelesaian, tambahkan persyaratan, saya pilih tambah persyaratan. Bisa juga siswa harus menandai aktivitas secara manual. Timeline sampai 21. Sudah diatur waktunya, klik simpan dan tampilkan, atau simpan dan kembali ke kursus. Berikut kehadiran sesi 3. Lanjut kembali ke sesi 3, kemudian tambahkan aktivitas lagi, tanda plus bagian bawah. Selanjutnya materi yang akan saya sisipkan, berarti saya pilih file, pilih dan add atau menambahkan. Namanya adalah materi sesi 3. Kemudian deskripsinya sama seperti sebelumnya, pelajari materi yang sudah saya berikan. Kemudian display atau tampilkan pada halaman dan pilih filenya yang akan disisipkan. Pilih materi sesi 3, simpan sebagai materi 3
unggah berkas ini. Sudah terunggah materinya. Kemudian kondisi penyelesaiannya saya rubah, tambahkan persyaratannya yaitu lihat aktivitas, kemudian waktu timeline-nya sampai dengan saya atur menjadi tanggal 21 Desember 2025 pukul 23.59. Jika sudah, simpan. Berikut materi sesi 3 sudah terupload. Kembali ke sesi 3, tambahkan aktivitas lagi. Tentunya saya akan menambahkan URL. Klik add. Di sini adalah video pengayaan. Jika sudah, salin linknya, link dari video pengayaan yang sudah saya siapkan. Sesi 3, salin dan tampilkan atau paste. Jika sudah, tambahkan deskripsinya agar siswa jelas. Berikut video pengayaan yang dapat menambah pengetahuan siswa. Jika sudah, kondisi penyelesaiannya, tambahkan persyaratannya yaitu lihat aktivitas. Atau juga siswa harus menandai aktivitas secara manual. Di sini saya buat. Kemudian tanggalnya 21 Desember. Klik simpan. Sudah, ini dia video pengayaan sesi 3. Kembali lagi bagian sesi 3. Saya akan menambahkan aktivitas lagi berupa diskusi, forum diskusi. Jadi pilih tanda plus lagi aktivitas, saya pilih forum, add atau menambahkan. Nama forumnya adalah diskusi sesi 3. Kemudian saya tambahkan deskripsi berupa soal yang harus siswa tanggapi. Tampilkan ini di halaman langsung. Berikut soalnya untuk diskusi sesi 3. Sudah saya siapkan sebelumnya. Kemudian paste. Sudah. Setelah dipaste, kemudian ke bawah penguncian diskusi setelah 1 minggu, saya pilih 1 minggu, tersedia sampai atau mulai dari tanggal 14 Desember 2025, waktunya pukul 7.30. Batas waktunya sampai 21 Desember diatur, karena ini adalah satu sesi 1 minggu. Jika sudah, kondisi penyelesaiannya diatur. Di sini saya tambahkan persyaratan mulai diskusi atau posting 1 balasan. Kondisi penyelesaiannya. Jika sudah, tetapkan timeline atau waktu. Simpan dan tampilkan. Berikut adalah diskusi sesi 3. Untuk jenisnya, kalau diskusi itu adalah forum tanya jawab. Selanjutnya saya tambahkan aktivitas URL. Untuk kuis sesi 3, saya sisipkan link yang akan membawa siswa menuju kuis sesi ketiga di Wayground atau Quizzes. Soalnya berupa pilihan ganda. Berikut linknya, deskripsinya bisa ditambahkan atau keterangannya, di mana siswa harus mengerjakan kuis pada link berikut. Jika sudah, atur kondisi penyelesaian seperti sebelumnya, mulai dari tanggal dan waktunya. Jika sudah, simpan. Berikut kuis sesi 3, dan ini adalah halaman sesi 3 lengkap sampai dengan kuis selesai di sesi 3.
Berikut halaman terakhir sesi 4, 22 Desember sampai 28 Desember. Saya rubah namanya menjadi sesi 4. Edit, tanda pena, kemudian sesi 4 namanya, simpan, save. Tambahkan aktivitasnya, sama bagian teks dan media area yang pertama saya pilih. Kemudian judulnya pembelajaran sesi 4. Teksnya berupa sapaan apa yang harus siswa pelajari di sesi 4. Berikut kalimatnya yang sudah saya siapkan. Jika sudah, bisa langsung disimpan bagian bawah, klik simpan dan kembali ke kursus. Halaman sesi 4, tambahkan aktivitas lagi. Aktivitas yang selanjutnya saya tambahkan tentunya adalah attendance atau kehadiran siswa. Namanya adalah kehadiran sesi 4. Keterangannya sama seperti sebelumnya, bagaimana siswa harus mengisi kehadiran ini. Jika sudah, tampilkan deskripsi di halaman kursus, saya pilih, kemudian kondisi penyelesaiannya, tambahkan persyaratan. Untuk tanggalnya saya atur sampai 28 Desember 2025 pukul 23.59. Jika sudah, simpan. Berikut kehadiran sesi 4. Kembali ke sesi 1, halaman sesi 4 maksudnya. Kemudian saya tambahkan aktivitas lagi. Klik tanda plus untuk menambahkan sesi 4. Ini saya rubah namanya, ada typo. Saya edit namanya di sesi 4. Sudah, tambahkan aktivitas. Setelah kehadiran, pilih file, add, tambahkan file. Di sini namanya adalah materi sesi 4. Saya akan menyisipkan PPT di sini. Pelajari materi berikut deskripsinya. Jika sudah, tambahkan file. Materi sesi 4. Save, upload this file. Jadi harus diisi ya nama file tadi biar bisa diupload. Kondisi penyelesaiannya saya atur menjadi lihat aktivitasnya, kemudian timeline sampai 28 Desember. Simpan. Sudah, lanjut lagi ke sesi 4, tambahkan aktivitas lagi sama seperti sebelumnya. URL saya akan menyisipkan video pengayaan. Namanya adalah video pengayaan sesi 4. Linknya disalin. Ini adalah link materinya. Masukkan. Sudah, lanjut deskripsinya diisi. Sudah display, tampilkan di halaman, jadi bisa langsung dibaca ketika memasuki halaman sesi 4. Di sini saya atur lihat aktivitasnya, tanggalnya sampai 28 Desember. Simpan. Berikut video pengayaan sudah. Tambahkan aktivitas lagi. Saya akan menambahkan forum untuk diskusi. Pilih forum, add. Namanya saya beri diskusi sesi 4. Deskripsi saya isikan soal yang harus mereka tanggapi di sesi 4. Berikut soalnya. Masukkan ke bagian deskripsi, kemudian display, saya pilih display. Di bagian bawah saya checklist, jadi akan ditampilkan langsung di sesi 4 tanpa dibuka. Kemudian waktunya memungkinkan dari 29 Desember saya atur pukul 7.30 sampai 28 Desember pukul 23.59. Kemudian ukuran file 1 MB saya atur, jumlah file maksimal 5.
Pengujian diskusi setelah 1 minggu, saya rubah menjadi 1 minggu. Kondisi penyelesaiannya saya buat tambahkan persyaratan, yaitu mulai diskusi atau post 1 balasan. Pengingat atau timelinenya juga saya rubah, kemudian simpan. Berikut diskusi sesi 4. Kembali ke bagian sesi 4, tambahkan aktivitas lagi. Setelah diskusi saya akan menambahkan tugas assignment, add, kemudian nama tugasnya berarti tugas 2 yang ada di sesi 4. Keterangannya gimana siswa harus mengerjakan tugas ini secara kelompok. Ini adalah tugas kelompok, tugas 2. Jika sudah, tampilkan deskripsi di halaman kursus, selalu saya pilih untuk deskripsi. Petunjuk kegiatan, ini adalah apa yang harus siswa lakukan. Berikut proyek yang harus mereka selesaikan secara kelompok. Ada tahap-tahapnya yang harus mereka lakukan. Di sini sudah saya siapkan teksnya, kemudian saya salin dan saya tempelkan atau paste di bagian penugasan. Jika ingin menyisipkan file juga bisa, tapi di sini saya pilih teks. Berikut jika ingin menyisipkan file. Tersedia, izinkan kiriman dari 21 Desember di sesi 4 ini. Pukul 7.30 sampai dengan tenggat waktunya 28 Desember pukul 23.59. Waktunya bisa diatur. Tanggal batas waktunya sama 30 Desember. Dirubah jadi 28, waktunya disesuaikan. Jika sudah berupa teks file bisa, kemudian maksimum file 10, berapa MB saya batasi kemudian 1 MB satu filenya. Jenis file bebas saya bebaskan. Kondisi penyelesaiannya saya atur, tambahkan persyaratan yaitu buat pengajuan. Siswa harus membuat pengajuan. Timeline sampai 28 Desember selesai sesi 4. Jika sudah, simpan dan tampilkan. Ini dia bagian tugas 2. Jika sudah, kembali ke sesi 4. Berikut bagian lengkapnya: kehadiran, materi, diskusi, dan tugas. Selesai bagian pendahuluan sesi 1, sesi 2, sesi 3, dan sesi 4. Ini adalah tugas yang sudah saya selesaikan, membuat 4 sesi sesuai RPP yang sudah saya buat. Ini adalah bagian kursus yang saya buat, matematika kelas 7, dibuka. Ini adalah bagian pendahuluannya, terdapat video perkenalan saya sebagai guru, interaksi antara guru dan siswa. Ini adalah videonya, sudah saya sisipkan dan sudah ditampilkan di halaman pendahuluan yang bisa diputar siswa. Selanjutnya di pendahuluan selain terdapat video juga ada pengumuman. Ini harus dibuka baru ditampilkan pengumumannya karena tidak saya display di halaman. Kemudian ini ada tata tertib kelas, kemudian ada sesi 1 ada 6 aktivitas, sesi 2 6 aktivitas, sesi 3, sesi 4 semuanya 6 aktivitas. Selesai, terima kasih.